Kita mulai. Teman-teman yang online sudah bisa lihat slide-nya. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Jazakallah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwatal iman, ya, dari kebaikannya itu adalah keberkahan. Berarti segala sesuatu yang mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Segala sesuatu yang mendatangkan pahala, menjauhkan dari dosa, itulah keberkahan. Kalau mau satu negeri ini mau baik, maka atau kalau mau satu penduduk negeri ini diturunkan keberkahan, maka ada syaratnya. Syaratnya adalah iman dan takwa. Ya, iman yaitu tauhid itu sendiri. Iman yang paling tinggi tauhid. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, iman itu bercabang-cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi keimanannya adalah perkataan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Keimanan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Makna menyingkirkan gangguan dari jalan ada dua. Betul-betul ada gangguan di jalan, itu disingkirkan. Atau jalan yang dimaksud adalah Islam itu sendiri. Ya, segala sesuatu yang mengganggu Islam, ya, itu wajib dihilangkan. Termasuk syubhat. Kasus syubhat ini adalah dalam rangka imatatul adza 'anit thariq. Dalam rangka menyingkirkan gangguan dari jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah al-Islam. Makna Islam diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mentauhidkannya, dengan penuh, ya, mentauhidkannya, mengesakannya dalam ibadah, dalam rububiyat, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita tunduk patuh dengan penuh ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan Islam adalah poin ketiga,
berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Walaupun syirik itu dianggapnya bukan syirik. Walaupun syirik itu ya didakwahkan sebagai sebuah kebenaran dan ibadah yang harus dilakukan dengan segala macam kerancuan-kerancuan, syubhat-syubhat, maka ya jangan sampai kita terjerumus dalam apa? Syubhat itu sendiri, kerancuan itu sendiri, kesesatan itu sendiri. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang artinya tidak ada ya paksaan dalam ad-din, dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas terang benderang antara yang mana petunjuk dan yang mana kesesatan. Sudah jelas Islam itu adalah agama yang paling jelas, terang benderang, menjelaskan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya jelas gamblang. Tidak ada syubhat di antara kita. Kalau masih kita ini kena syubhat, ya, tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang-orang yang ya sangat merugi, ya, dan sangat disayangkan. Padahal Allah mengutus Rasul Nabi kita Muhammad SAW untuk menjelaskan apa? Yatruna alaihi ya, yatruna alaihi membacakan ayat-ayatnya, ya, membacakan ayat-ayatnya, ya. Wa yu'allimukum surat apa itu? Lupa saya. Ya. Yatruna alaihi siapa yang dalam surat Al-Jum'ah ya. Surat Al-Jum'ah. Sebentar. Ya. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, dalam surat Al-Jum'ah misalnya, ayat 2 Allah mengatakan dialah Allah yang telah mengutus rasul dari rasul yang ummi. Untuk apa? Yatlu 'alaihim ayati. Untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Untuk membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Kita akan membahas lanjutan dari kitab Kasyfus Syubhat nih kitabnya ya. Kelihatan nggak kitabnya? Udah pernah megang belum kitab? Ya, saya bawa nih kitabnya. Ya ini udah ada syarahnya. Kalau matanya sedikit, ya sedikit. Penjelasannya yang perlu waktu lama. Antum harus sabar ya, belajar tauhid itu. Ya, berapa tahun antum butuh belajar tauhid sih? Nabi mengajarkan tauhid di Mekah di awal-awal keislaman 13 tahun. Banyak yang nolak. Kemudian pindah ke Madinah, ya 10 tahun. Alhamdulillah banyak yang menerima. Bahkan sampai Mekah pun kembali menjadi negeri tauhid. Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan tauhid berapa tahun? 950 tahun. Perlu waktu, tulu zaman kata Imam Syafi'i. Menuntut ilmu perlu tulu zaman, perlu waktu yang lama. Ya, dan sabar. Sabar kita hanya berapa menit ke depan. Nggak tahu nih pada kemana nih. Belum pada tahu apa gimana ya? Udah dikasih tahu. Udah ya. Iya. Baik. Baik.
Kita akan membaca rangkuman nanti, Syubhat 4, 5, 6 ini sudah kita sampaikan, 7, 8 kemarin terakhir. Kemudian yang ketiga dan empat intinya yang akan kita sampaikan adalah 3 dan keempat. Bahwa kesyirikan orang-orang sekarang, zaman sekarang ini jauh lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi, ketika diutus. Ya, pada generasi jahiliyah, di mana Nabi menghadapi orang-orang jahiliyah, kesyirikan yang begitu banyak, variasinya begitu banyak, model-modelnya ya, itu jauh lebih parah sekarang daripada zaman dahulu. Ya, apakah kesyirikan zaman dahulu ya diperbolehkan? Sama-sama nggak boleh. Namanya syirik itu tidak boleh ya. Dosa yang paling besar dan tidak mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin kenapa lebih parah nanti akan disampaikan insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Kemudian yang keempat, kesyirikan zaman dahulu hanya dalam tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah tidak mereka tidak mengalami kesesatan, penyimpangan. Mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Mereka sesatnya dalam tauhid uluhiyah. Sekarang, zaman sekarang, ini tauhid rububiyah pun orang-orang pada tersesat di sini. Ya, yang meyakini bahwa ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya keyakinan terhadap Dewi Sri. Ya, ketika panen mereka mengadakan jamuan-jamuan untuk persembahan kepada Dewi Sri. Karena dia menganggap ada rububiyah yang bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, ya, itu bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika ada yang mengatur, ada penguasa, pantai selatan misalnya. Dia yang menguasai ini nih, penguasa ini di sini. Jadi yang mengatur segala macam adalah dia ini, Nyi Roro Kidul misalnya. Ini adalah kesyirikan zaman sekarang. Tauhid rububiyahnya pun tidak beres. Ya, baik. Kita review sedikit saja nanti insyaallah. Muqaddimah. Musibah besar ketika orang-orang sekarang ini ya tersesat dalam kesyirikan ya. Tersesat dalam kesyirikan. Ya. Ya ini memang sebagai apa ya? Sebagai bentuk komitmen dari setan bahwa setan itu akan menyesatkan sebagaimana surat Al-A'raf ya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis sudah berkomitmen, dia mengatakan karena engkau telah menghukum saya ya, karena engkau ya Allah telah menghukum saya tersesat ya. Mereka mengatakan, iblis mengatakan saya benar-benar akan menghalangi mereka manusia dari jalanmu ya Allah yang lurus. Ini komitmennya iblis. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Ya. Ya mau jin dan manusia. Itu ya komitmen daripada iblis. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti bekerja. Mereka terus bekerja untuk apa? Menyesatkan manusia. Sehingga ya ada di antara manusia yang tergoda, yang terkena bisikan setan dan iblis ini. Sehingga manusia yang sudah terkena ya, terkena tipu daya dari iblis akan akan terus berdakwah juga. Mereka juga ya mencari cara untuk berdakwah, dakwah ila sabili syaitan, dakwah di atas jalan setan. Sedangkan kita adalah ad-dakwah ilallah, dakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul tidak akan pernah bertemu kita dengan mereka sampai hari kiamat. Ini adalah peperangan di antara kita dan mereka, al-haq dan batil, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah akan terus ada. Makanya kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, nampakkan kepadaku, perlihatkan kepadaku yang hak itu hak dan berikan kepadaku untuk terus mengikuti
Yang hak itu kemampuan, kekuatan untuk mengikuti yang hak. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Dan perlihatkan kepadaku ya Allah, yang batil itu batil, yang syirik itu syirik, yang bid'ah itu bid'ah, yang maksiat itu maksiat, yang haram itu haram. Warzuqna ijtinaba. Dan berikan aku kemampuan untuk menjauhi hal itu semuanya, menjauhi syirik, bid'ah, maksiat, haram, dan kebatilan. Nah, baik, ini syubhat yang keempat sudah kita bahas. Mereka memberikan syubhat bahwa berdoa kepada orang-orang soleh, ya, wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia, itu bukanlah ibadah. Maka dari mana antum bilang doa kepada wali, minta kepada wali itu bukan ibadah? Doa itu ibadah, ya. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Di antaranya di sini disebutkan, ya, dalam surat Al-A'raf ayat berapa itu? Ayat 55, ya, 55. Sudah jelaskan? Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut, ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Rasulullah juga mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, jadi mereka menafikan doa itu bukan ibadah. Jadi boleh-boleh saja. Sah-sah saja, ya, orang itu minta sama wali yang ada di kuburan. Karena doa hakikatnya bukan ibadah. Maka ini adalah kejahilan, kebodohan. Dari mana doa itu bukan ibadah? Dalam surat Ghafir 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya berkata Tuhanmu ud'uni, berdoalah kepadaku. Ini perintah dari Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku pasti akan mengijabah doa. Ini rangkuman syubhat yang keempat. Bantahannya nanti baca sendirilah ya. Karena ini sudah kita bahas insya Allah, ya. Jadi intinya kita sudah sampaikan bahwa orang-orang ya berdoa kepada orang soleh bukanlah ibadah. Ini kan sudah kita sampaikan, insya Allah. Baik, ini kesyirikan orang-orang zaman dahulu, ya, mereka meminta kepada wali-wali. Meminta kepada wali-wali. Kaum musyrikin yang disebutkan dalam Al-Quran pun berdoa kepada para nabi, para wali, dan orang soleh karena syafaat yang mereka miliki di sisi Allah. Jadi hal yang dilakukan orang-orang zaman sekarang yang datang kepada kuburan-kuburan itu persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu pada saat zaman. Kemudian syubhat yang kelima apa di sini, melarang doa kepada orang soleh berarti mengingkari syafaat Rasulullah. Ya, kemarin kita sudah bahas, kita tidak mengingkari syafaat Rasulullah. Tidak. Betulnya nanti Rasul itu bisa memberikan hukum mati dari umat. Jadi seperti itu ya, syafaat. Tapi ada syaratnya. Orang yang akan mendapatkan syafaat itu syaratnya ada 4. Di sini disebutkan ada 3 karena 3 itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, syafaat itu akan didapatkan ya kalau kita mintanya langsung sama Allah, karena syafaat itu adalah hak mutlak milik Allah. Makanya jangan minta langsung kepada
yang lain selain Allah. Ini sudah ditetapkan loh, kepemilikan syafaat itu mutlak milik Allah. Surat Az-Zumar 44. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah ya, milik Allah lah syafaat itu semuanya. Ini yang pertama. Jadi kalau mintanya ya Allah, Allahumma ya, la tahrimni syafa'ata nabiyyika, ya. Janganlah engkau haramkan syafaat rasul atau nabimu nanti pada hari kiamat. Tapi manggilnya apa tadi? Allahumma, ya Allah, mintanya sama Allah. Syafaat yang kedua, syaratnya syafaat tidak terjadi kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Jadi Nabi sujud dulu, doa dulu lama, begitu sudah diizinkan, nah baru Nabi memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Surat Al-Baqarah 255, yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang diberikan izin untuk memberikan syafaat adalah orang yang diridhoi, ahli tauhid. Kemudian yang mendapatkan syafaat juga orang yang diridhoi, ahli tauhid. Kalau orang berbuat syirik, ya itu tidak akan mungkin mendapatkan syafaat. Padahal setiap ya ketika di dunia dia itu paling gencar untuk mencari syafaat. Ternyata syafaat yang didapatkan syafaat manfiyah, syafaat yang tidak memenuhi persyaratan tadi itu. Ya, dia mintanya, ya, syarat pertama aja dia udah nggak gagal dia. Mintanya langsung ya Abdul Qadir Jailani misalnya. Ya kan? Dia mintanya syarat pertama aja udah nggak bisa. Ya, kemudian syafaat yang ketiga misalnya, dia bukan meminta syafaat kepada orang-orang yang ahli fasik misalnya. Ya, bisa jadi ya ahli fasik. Ya, nanti ada Ahmad Badawi atau dianggap wali, orang-orang yang gila dianggap wali gitu kan. Itu kan. Nggak mungkin ini nggak memenuhi syarat gitu. Yang memberikan syafaat itu ahli tauhid, yang diberikan syafaat itu adalah ahli tauhid. Ketika dia minta kepada selain Allah, dia bukan ahli tauhid, nggak mungkin dia mendapatkan syafaat. Rangkuman syubhat yang keenam. Apa sih syubhat yang keenam kemarin? Apa salahnya meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW yang pasti nanti akan diberikan izin untuk memberikan syafaat? Ya nggak ada salahnya. Salahnya sampean itu mintanya sama Nabi langsung. Dan itu nggak boleh. Ya kan? Syarat yang pertama tadi. Nggak ada salahnya kita minta syafaat minta syafaatnya Nabi, tapi mintanya nggak boleh sama Nabi, mintanya sama Allah. Dalilnya surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masing-masing itu milik Allah, jangan kamu berdoa meminta kepada seorang pun, itu nabikah, malaikatkah, jinkah, ya, atau yang lainnya, di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberikan syafaat itu bukan hanya Nabi saja nanti yang akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Seperti orang ya ditinggal mati anak-anaknya sewaktu kecil, itu akan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Punya anak kecil meninggal dunia, nanti di hari kiamat dicariin, digandoli apa namanya? Digandoli apa ya? Dipegangin ini bajunya sama anaknya, diseret terus supaya masuk surga. Pokoknya bapakku, ibuku dicariin sama dia. Syafaatnya anak-anak kecil yang meninggal ketika kecil. Dan apakah kita juga minta sama anak-anak kita? Kan jelas, mereka juga mendapatkan hak memberikan syafaat. Diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat mencari orang tuanya. Kan enggak juga berarti betapa banyak ya wali-wali atau orang-orang yang diberikan syafaat yang harus kita minta gitu kan. Kan ini bantahan yang kedua ini. Terlalu banyak ya Tuhan-Tuhan yang harus kita minta kalau kayak gitu. Termasuk kita menuhankan anak kita sendiri gitu kan. Iya, jadi rangkuman syubhat yang ketujuh, meminta syafaat kepada orang soleh bukan syirik. Kemarin sudah kita bahas ya. Mereka ingin melegalkan kesyirikan. Ya, mereka ingin melegalkan kesyirikan, bahwa meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal itu bukan kesyirikan. Ya syirik itu kalau minta sama
Selain Allah ya syirik itu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, kalau kamu minta-minta sama Allah, kalau minta perlindungan kepada Allah saja. Ya. Namanya syirik, sampean berarti belum paham syirik. Menafikan sesuatu ini bukan syirik, ternyata dia belum paham konsep syirik. Syirik menurut siapa? Imam Ibnu Katsir ma'ruf. Dia bermadzhab Syafi'i. Akidahnya gimana Imam Ibnu Katsir? Nah, syirik adalah apa? Asyirkul a'dzam yu'bad ma'allahi ghair. Yu'bad ma'allahi ghairuhu. Syirik adalah ya apa di situ? Beribadah kepada selain Allah, di samping itu juga dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah pun pada saat yang sama dia beribadah kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Sholat iya, tapi minta ke kuburan juga iya, ya, ke dukun iya, ya, larung laut iya, jamuan untuk Dewi Sri juga iya. Terus apa lagi? Ya, kemudian Mbak Rara, kemudian bikin rumah, ya, kepala kerbau. Nah, ini sholat iya, puasa iya, sedekah iya, itu semuanya akan batal. Lain asyrok talayah baton nah amaluk. Ya, kalau kalian itu syirik, maka batal amalan-amalan. Yang kedelapan, syirik adalah beribadah kepada berhala saja. Mereka membatasi syirik hanya beribadah kepada patung saja. Kemarin sudah kita sampaikan dalil-dalil yang begitu banyak ya, bahwa varian kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi itu banyak sekali. Di antaranya ada yang menyembah malaikat, nabi, jin, apalagi batu, pohon, kemudian matahari, ya, wali termasuk Al-Isra 57 tadi wali-wali. Nah, berarti sampean kurang piknik. Nah, kurang belajar tentang apa? Itu hakikat daripada kesyirikan. Syirik itu luas sekali, bukan hanya menyembah berhala saja. Baik, sudah ya. Ini review. Sekarang kita akan sampaikan poin yang penting bahwa kesyirikan zaman now benar ya? Ya. Itu lebih parah daripada kesyirikan zaman gitu kan, zaman dahulu kala. Kenapa? Ya nanti akan disampaikan ya. Kesyirikan generasi belakangan lebih parah daripada zaman dahulu itu ya. Ada beberapa kesamaan antara kesyirikan Arab jahiliyah dengan kesyirikan orang sekarang. Ada kesamaannya. Ada kesamaannya. Nanti perbedaannya juga ada. Ya. Kesamaannya nih, menyangka bahwa tauhid itu hanya terbatas pada rububiyah saja. Ini kesamaan kesyirikan orang dulu sampai sekarang. Ini kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa ini konsep tauhid yang diajarkan oleh ahli kalam, ahli mantik atau filsafat, sudah kita sampaikan di antara tokoh-tokohnya yang sudah disampaikan di situ kemarin. Ya. Dan bantahannya bahwa tauhid rububiyah itu belum cukup menjadikan seseorang muwahhid, belum cukup menjadikan seseorang itu mentauhidkan Allah. Karenanya Abu Jahal, Abu Lahab ya, itu mereka itu tidak tersesat dalam tauhid rububiyah. Mereka tidak ada syiriknya dalam masalah tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah ini lebih parah zaman sekarang nih. Orang zaman sekarang itu ya syiriknya bukan tauhid uluhiyah saja, tauhid rububiyahnya pun syirik. Kalau zaman dahulu, zaman siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab, tauhid rububiyahnya benar mereka. Gitu ya. Jadi menyangka bahwa tauhid hanya terbatas pada rububiyah saja. Ini persamaannya nih. Persamaannya nih, ada orang sekarang yang membatasi tauhid itu cukup dengan tauhid rububiyah, nggak perlu tauhid uluhiyah. Nah, ini syirik ini. Ini kesamaan yang pertama. Kesamaan yang kedua, Pak. Ini apa namanya? Buktinya ya surat Al-Ankabut ayat 61. Apa Mas bacanya Mas? Silakan dibantu. Mas Eko, silakan Mas.
Dan sesungguhnya, ya betul. jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Bukan Lata, terus? Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari Jalan yang benar. Kalau mereka ditanya siapa yang menjadikan langit, menciptakan langit, menciptakan bumi, menundukkan matahari, bulan, enggak mengatakan Lata, Uzza, Manat, walaupun dia nyembah Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan 360 yang lainnya. Kan Tuhannya banyak tuh. Ya, tergantung dia punya berhala berapa gitu kan. Kadang-kadang kan mereka kan harus punya duit juga tuh. Saya baru bisa beli berhala 6. Tuhanmu berapa? 7. Tuhanku 7. Yang di atas 1, yang di bumi 6. Yang saya punya modalnya beli dulu. Ya kan tergantung kan. Tapi mereka nggak meyakini tauhid rububiyah itu ada pada sesembahan atau Tuhan yang ada di bumi itu. Enggak gitu. Terus yang kedua kesamaannya menyerahkan ibadah semisal doa, kurban atau nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan hal itu dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi menjadikan mereka apa? Perantara. Kesamaannya sama. Orang zaman dahulu, orang-orang musyrik zaman dahulu sama orang-orang sekarang yang mengatakan wali-wali itu yang kita mintai, ya, yang kita minta, kita berdoa kepadanya karena dia mempunyai kedudukan tinggi, orang yang soleh, ilmu yang luar biasa. Kemudian apa? Banyolan-banyolan karomahnya itu ada kitab-kitab karomahnya. Ini sakti begini, begini, begini. Ini hebat ini, gitu kan? Nah, ini kesamaannya sama, menjadikan sesembahan itu sebagai peran. Yang ketiga kesamaannya apa? Ngalap berkah, sama-sama mencari berkah dari seseorang yang yang dinyatakan, yang tidak dinyatakan dalam dalil sebagai sesuatu yang diberkahi. Nggak ada dalilnya orang ini berkah gitu. Berkah yang untuk dia sendiri, tidak ada kaitannya dengan orang lain, nggak bisa. Ya berkah untuk dia sendiri, nggak bisa kita. Kalau udah mati kan apa kita ambil keberkahannya? Kalau misalnya ustadznya masih hidup lah, ambil berkahnya. Apa berkahnya? Ya ilmunya gitu. Saya mau deket sama ustadz lah. Kenapa? Ngambil berkahnya. Ya apa berkahnya? Ya ilmunya itu berkah. Ya alhamdulillah bener. Terus apa? Misalnya, wah aku mau ngambil berkahnya lah. Bekas apa namanya? Bekas bekas keringatnya itu berkah. Nggak ada itu dalilnya. Nah, itu nggak ada dalilnya. Nah, kalau Nabi ada dalilnya memang. Betul, para sahabat ya berebut bekas airnya, bekas air wudhunya Nabi itu berkah. Kalau selain itu nggak ada. Lanjut. Kesyirikan generasi belakang lebih parah daripada kesyirikan generasi jahiliyah. Ketahuilah bahwa bentuk syirik orang dahulu itu lebih ringan dari bentuk syirik orang zaman ini. Ada dua alasan. Pertama, alasannya bahwa orang dahulu tidak melakukan kesyirikan, tidak menyembah dan berdoa kepada malaikat, para wali, dan berhala-berhala di samping menyembah dan berdoa kepada Allah kecuali dalam keadaan senang. Ya, kecuali dalam keadaan senang. Jadi mereka syiriknya dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan cukup. Sedangkan di waktu susah, di waktu sakit, di waktu genting, mereka itu nggak syirik. Nggak syirik. Ini alasan pertama kenapa orang-orang zaman dahulu itu lebih ringan kesyirikannya daripada orang-orang sekarang kesyirikannya. Berarti orang-orang sekarang lebih parah daripada kesyirikannya orang-orang zaman dahulu. Nah, dalilnya surat Al-Isra ayat 67. Mas Adit, bacain Mas. Tahu kan? Iya. Masa skala dia menyelamatkan paling dan menanggap manusia itu selalu tidak berterima kasih. Kecil tak Mas? Iya. Kecil tak? Oh alah. Afwan ya. Ya, sebentar ya. Itu dalil bahwa orang-orang zaman dahulu itu
berbuat kesyirikan ketika kondisi lapang, ya, ketika kondisi lapang, ya. Surat Al-Isra 67 tadi ya. Allah mengatakan idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Ya, yang artinya tadi sudah sampaikan bahwa apabila kamu ditimpa bahaya di lautan. Nah, ketika di laut kan ini adalah saat-saat genting ya. Orang-orang kan takut nih, di laut, takutnya begini, takutnya pokoknya nggak bisa lari gitu loh. Kalau tenggelam mau lari kemana? Di laut, tenggelam mau lari kemana? Ya udah ikut tenggelam kan. Nah ini kan mereka ketika di laut, ya niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Allah saja. Dia nggak manggil lata ya lata, ya lata nih atau wahai lata selamatkan aku, lindungi aku, enggak. Lata Uzza malah ditinggalkan semua. Niscaya hilanglah siapa yang kamu seru, niscaya hilanglah Tuhan-Tuhan yang kamu seru, niscaya hilanglah siapa saja yang kamu sembah, hilang semuanya, kecuali hanya Allah yang tersisa. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, ketika sudah sampai daratan, apa yang terjadi? Kamu berpaling, syirik lagi, dan adalah manusia itu ya selalu tidak berterima kasih. Idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insan kafura. Ini alasan pertama kenapa orang-orang zaman dahulu itu ya sama-sama syirik sebenarnya. Dia minta ketika kondisi lapang, syirik ketika kondisi lapang, ketika kondisi genting. Adapun orang sekarang mau seneng syirik, mau susah syirik, mau kaya syirik, mau miskin syirik, sehat syirik, kemudian mau sakit mintanya juga ke kuburan, mintanya juga kepada yang lainnya. Ini yang terjadi, sangat memprihatinkan kesyirikan yang terjadi pada zaman sekarang. Gitu ya. Ini coba lihat, ini kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi Abu Jahal, tahu Abu Jahal ya? Ma'ruf ya Abu Jahal ya? Itu mempunyai anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini yang ngikutin ayahnya. Memusuhi apa? Memusuhi Islam. Sampai ayahnya udah mati pun dia mewarisi untuk apa? Memerangi orang-orang Islam. Sampai akhirnya pada saat Fathu Mekah. Fathu Mekah sudah kepepet dia, udah nggak bisa kemana-mana, semuanya sudah tunduk dan semuanya ya menyerah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia melarikan diri sampai ke laut, ya sampai ke laut. Ya, lalu Ikrimah mengatakan dalam hatinya, demi Allah jika di laut tidak ada yang bisa menolong selain Allah saja, maka di darat pun tidak ada yang bisa menolong selain Allah juga. Ya Allah, aku berjanji kepadamu jika engkau menyelamatkanku darinya, dari laut ini, pasti aku akan pergi dan meletakkan tanganku di tangan Rasulullah SAW, dan pasti aku akan mendapatinya sebagai seorang yang penuh kasih lagi penyayang. Artinya dia siap untuk masuk agama Islam, dan ternyata benar. Dia sampai ya berlabuh dan selamat. Akhirnya dia kembali mencari Nabi SAW dan masuk Islam. Akhirnya Ikrimah, putranya Abu Jahal, putra loh ini Ikrimah, itu bukan nama perempuan loh ini. Ikrimah itu laki-laki. Ikrimah putra Abu Jahal itu masuk Islam menjadi sahabat, seorang sahabat. Ya, bapaknya ya menjadi musuh. Ya, anaknya alhamdulillah di akhir penghidupannya dia husnul khotimah, Masya Allah. Kemudian ini dalil yang lain. Dalil yang lain tentang betapa ringannya kesyirikan yang terjadi pada zaman dahulu dibandingkan dengan zaman sekarang. Surat Al-An'am 40 sampai 41. Silakan Mas Yadi. Kelihatan nggak Mas? Ya, jazakallah khair. Bagaimana kalian jika datang sisakan Allah atau datang pada hari kiamat? Apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar?
Tidak, bahkan hanya dialah yang kalian seru. Maka dia menghilangkan bahaya yang kamu berdoa kepadanya. Ya, dia menjadi dan kamu tinggalkan sesembahan-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. Baik, jazakallah khair. Di sini juga dijelaskan, ya sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Jika kamu orang-orang yang benar, ya tidak, bahkan hanya dialah yang kalian seru, maka dia menghilangkan bahaya yang kamu berdoa kepadanya, jika dia menghendaki dan kamu tinggalkan sembah-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. Intinya sama, ketika kondisi genting, mereka berdoa hanya kepada Allah saja. Kemudian pada surat Az-Zumar ayat 8. Silakan Mas Adit, baca lagi Mas. Semoga bisa dan lancar. Iya. Kemudian apabila dia memberikan nikmatnya kepadanya, kepala dia lupa. Kepala dia akan kemudorotan yang pernah kepada. Terus dia mengadakan sekutu bagi Allah. Ya. Senang-senanglah dengan pikiranmu itu, sementara waktu sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Jazakallah khair. Az-Zumar ayat 8 ya. Az-Zumar ayat 8. Idza massal insan durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Ketika manusia ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan nikmatnya kepadanya, lupa dia akan kemudaratan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia mengadakan sekutu lagi, syirik lagi. Ya, dan dia mengadakan sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Dan terakhir di sini ayat yang terakhir, kalau nggak salah ya, ayat yang ke-5 ya, tentang apa? Tentang kesyirikan yang terjadi pada zaman dahulu. Silakan Mas Eko. Silakan dibantu Mas. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Luqman ayat 32. Jazakallah khair. Ya, ini kesyirikan orang-orang zaman dahulu. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Kasyfus Syubhat. Beliau membawakan dalil-dalil, ya, dalilnya dari Al-Qur'an. Al-Qur'an semua tadi yang dibacakan antum, ya kan? Al-Qur'an semua. Ya. Yang pertama tadi surat Al-Isra 67. Ya, yang pertama. Al-An'am 41 yang kedua. Ya, kemudian surat Az-Zumar ayat 8. Ya, ketiga. Kemudian yang kelima Luqman ayat 32. Ya, kemudian ada dalil yang lainnya. Ya, surat Al-Ankabut 65 yang tidak disebutkan di sini, Al-Ankabut ayat 65. Ya, Al-Ankabut ayat 65 juga disebutkan di sana. Allah mengatakan fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka itu berada di atas kapal laut, mereka berdoa kepada Allah mukhlisina. Mukhlis itu ikhlas, penuh dengan keikhlasan. Ikhlas itu memurnikan ibadah, doa hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka sampai di daratan, ya, tiba-tiba mereka itu berbuat kesyirikan kembali. Ini kesyirikan yang terjadi pada zaman dahulu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beserta dalil-dalilnya tadi yang kita baca bersama. Antum baca, Anda baca, ya, yang itu tidur. Saya insyaallah. Kan dari sini diketahui bahwa sebagian orang bodoh yang berafiliasi kepada Islam ternyata lebih buruk kondisinya daripada para penyembah berhala. Tadi disampaikan ayat-ayatnya.
Mereka sebagian ya orang bodoh tersebut jika ditimpa saat kondisi genting serta dipenuhi dengan penderitaan, maka mereka pun segera bersandar kepada selain Allah saat kondisi genting. Orang-orang minta ya Hasan ya Husain itu waplok sama Abu Jahal. Kamu belum ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Ini enggak ya Hasan, ya Hasan. Abu Jahal itu waplok. Pinter, pinter. Enggak pinter gitu kan. Bodoh kamu. Abu Jahal, Abu Lahab enggak seperti itu. Yang di depan itu. Oh, enggak ya. Cek. Saya bilang, udah, tapi kalau ya anak budanya itu kan kalau yang di Medika itu ada dia itu besok dokter dia tetap TNI juga gitu. Iya kan. Apa ini? Nurdin kayaknya udah tak tutup Zat. Ini kalau online kayak gitu. Kalau online ya. Khairan insyaallah. Enggak masalah ya. Baik. Lanjut ya. Oke. Sampai mana saya? Itu diceritakan sama si Abdul Razak. Ini kalau Abu Jahal ada, Abu Lahab ada orang genting malah mintanya sama selain Allah. Ini waduh, kata Abu Jahal, Abu Lahab ini orang keterlaluan syiriknya. Padahal dia itu syirik loh. Tapi ini keterlaluan bodohnya, syiriknya terlaluan. Ini Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti juga seperti itu. Ini orang bodoh yang ngomongnya Islam, ya berafiliasi pada Islam kan, ngomongnya orang Islam, tapi ya mintanya enggak kepada Allah langsung. Memang dia itu doktrinnya gitu, mintanya jangan sama Allah langsung, mintanya harus sama wali dulu. Sampai itu siapa? Iya. Iya kan kayak gitu kan? Iya. Iya, nggak bisa minta sama Allah tuh langsung nggak boleh, nggak bisa itu. Rumusnya gitu. Jadi nggak boleh minta langsung sama Allah, harus melalui perantara, cari orang yang bisa ngasih syafaat. Ya kesuwen. Ya sudah mau mati, sakaratul maut sudah ya Hasan ya Husain ya keburu mati, bukan la ilaha illallah yang keluar, maka yang keluar adalah ya wali-wali yang disembah sama dia. Nauzubillah. Ya. Baik. Alasan yang kedua, alasan pertama apa? Masih ingat nggak tadi alasan pertama? Kenapa kesyirikan zaman sekarang ya lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu? Yang pertama tadi, senang susah syirik. Kalau zaman dahulu senang saja syiriknya, susahnya dia mentauhidkan Allah. Bagus. Sekarang alasan kedua kenapa lebih parah ya kesyirikan zaman sekarang. Baik, kita lihat orang dahulu, orang-orang musyrikin zaman dahulu selain menyembah Allah, mereka juga berdoa kepada orang yang sangat dekat yang disembah itu. Orang-orang walinya memang orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh gitu loh ya. Dianggapnya soleh, memang orang soleh, orang yang baik, malaikat, wali gitu kan. Mereka juga menyembah paling banter benda-benda yang nggak berakal, batu, ya, kemudian pohon itu adalah makhluk-makhluk yang nggak salah, dan mereka juga bertasbih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyembah batu, menyembah pohon, ya kan? Ini makhluk-makhluk yang nggak apa namanya tidak melekat padanya kefasikan gitu loh. Ya ada kemaksiatan yang dilakukan. Adapun orang-orang sekarang, zaman sekarang ini selain menyembah Allah, mereka juga berdoa kepada orang-orang yang tergolong manusia yang fasik, pelaku maksiat,
Orang-orang yang mereka seru justru orang-orang yang mereka sebut-sebut sendiri melakukan banyak kejelekan mulai dari berzina, mencuri, meninggalkan sholat dan lain-lain. Ini bukan karangan, bukan tuduhan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memang mereka punya kitabnya, kitab Karomat misalnya. Mereka dalam kitab-kitabnya ini enggak karangan, kita enggak menuduh. Mereka sendiri yang cerita, gitu ya. Mereka sendiri yang bikin cerita-cerita konyol yang banyak ya. Banyak itu. Seperti contoh, sebagian mereka bertawasul beristighosah kepada Ahmad Al-Badawi misalnya, yang diklaim sebagai seorang ulama tasawuf, ya, dijadikan sebagai wali dan sebagian ulama lainnya ya selain Ahmad Badawi sebagai orang yang fasik atau anonim atau majhul. Orang-orang ini diwalikan, orang-orang diminta, orang-orang ini ya jadi tempat objek untuk berdoa. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang penuh dengan kefasikan. Mereka ya dalam karomat-karomatnya itu, kitab karomatnya, ya mereka berzina. Wali-wali itu terlepas daripada syariat. Kan ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau sudah tingkatan makrifat itu sudah manunggaling kaula Gusti misalnya, wahdatul wujud misalnya ya. Gitu. Ya mereka terbebas dari syariat, perintah yang harus dikerjakan nggak perlu, nggak penting, nggak sholat, nggak jumatan, mau minum apa namanya, minum khamr itu, kalau wali yang minum itu, ini zahirnya khamr, nanti setelah diminum itu dia jadi madu misalnya, jadi susu, jangan lihat ya, itu ya wali itu boleh lihat orang telanjang, kalau belum wali nggak boleh, gitu kan, wali jangan disalahin, gitu. Kita lihat memang ini orang telanjang, tetapi dalam pandangan wali itu orang ini berhijab gini-gini. Wah, kan akalnya itu gimana gitu. Nggak pakai akal lagi sudah. Itu bukan mereka yang bikin cerita karangan itu, memang ada kitabnya. Ada kitabnya. Baik, orang yang berdoa meminta kepada orang soleh dan sesuatu yang tidak maksiat kepada Allah seperti kayu dan pohon tentunya lebih ringan daripada orang yang berdoa kepada orang yang ia sendiri melihat kefasikan dan kerusakan dan ia saksikan dengan jelas. Bah, sudah Jumatan, Pak. Saya Jumatan langsung ke Mekah. Iya kan? Ya memang zahirnya enggak Jumatan. Sholat enggak sholat. Ya, saya sholatnya di kamar, apa di kelas misalnya. Jangan-jangan wali nih. Jangan ya, ya Ikhwan mana nih Ikhwan? Mas Denny mana? Ini direkam ya, nanti suruh dengerin nih. Ya, sholatnya di masjid, jangan di kelas ya. Nanti lihat ya. Ya buat apa orang itu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, apa hayya 'alas shalah itu artinya? Hayya 'alas shalah ketika azan itu loh apa? Mari kita sholat, ya kita nggak nuduh dia sebagai anu yang lain. Tapi di antara wali itu memang dia menganggap dirinya tidak wajib sholat. Kalau masih sholat, alhamdulillah. Cuman memang harusnya kalau laki-laki di mana? Di masjid. Kalau perempuan ya nggak apa-apa kalau perempuan. Cuman yang repot tuh kalau laki merasa dia perempuan, repot. Pengennya di rumah terus nih. Ini siapakah Ahmad Badawi? Antum baca sendiri, dia seorang Syiah ya. Seorang Ahmad Badawi, seorang Sufi, seorang Alawi Syiah yang intinya dia berasal dari Maroko, dan Maroko itu ya tempat basis ya, markasnya orang-orang Syiah Batiniyah. Ya di negeri Maghrib atau di Maroko ini ya didirikanlah apa namanya dinasti kerajaan ya, kerajaan orang-orang Syiah yang ekstrim ya, Syiah. Ya, di antara bentuk pengkultusan kepada Ahmad Badawi yang pertama, dia dianggap sebagai orang yang lebih utama dari Allah sendiri dan Rasulullah. Yang kedua, orang yang memandang Ahmad Badawi itu bisa jatuh pingsan bahkan meninggal dunia. Yang ketiga, Ahmad Badawi setara dengan Rasulullah. Yang empat, syafaat Ahmad Badawi lebih besar daripada syafaat Nabi. Ahmad Badawi mengetahui hal yang gaib, bumi dan waktu dilipat untuk Ahmad Badawi. Dia bisa berpindah ke satu tempat dengan waktu cepat dan bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum serta tanpa tidur selama 40 hari. Yang tidak menghadiri perayaan kelahiran Ahmad Badawi mendapatkan sejumlah akibat berikut ya, dicabut darinya iman kecuali dia harus taubat, menyesal, istighosah kepada Badawi. Dia akan mendapatkan malapetaka, namanya tidak akan dikenang
ya apa tadi, dan tidak akan selamat. Ini diantara pengkultusan kepada Ahmad Badawi. Nah, Ahmad Badawi termasuk ya wali-wali yang dianggap sebagai wali-wali yang harus diminta sama mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kesyirikan zaman sekarang. Yang diminta itu bukan orang soleh, orang baik, tetapi orang-orang yang fasik, yang penuh dengan penyimpangan dari syariat. Wallahu a'lam. Kemudian kesyirikan zaman dahulu ya hanya dalam tauhid uluhiyah saja. Ya. Ini diantara hal tambahan ya, alasan ketiga bisa dimasukin ke alasan ketiga bisa. Alasan pertama, alasan kedua sudah ya tadi ya. Alasan pertama apa tadi? Alasan pertama kenapa kesyirikan zaman sekarang lebih parah? Ya, senang susah syirik. Kalau zaman dahulu senang saja syiriknya. Yang kedua tadi apa? Alasan yang kedua, kenapa kesyirikan zaman sekarang lebih parah? Alasannya apa tadi? Akhwat, tahu nggak? Lupa lagi kita. Kalau zaman dahulu, orang-orang itu mintanya sama orang-orang yang soleh, benar-benar soleh, yang baik, yang dijadikan Tuhan itu orang-orang soleh. Atau paling enggak orang apa namanya benda-benda mati, ya misalnya pohon itu. Jadi mereka juga ya pohon itu kan makhluk Allah nggak salah kan, tasbih. Mereka juga beribadah kepada Allah, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman sekarang orang gila jadi minta. Orang yang berzina saja wali walaupun zina dia minta sama mereka. Dianggap wali, dihormati. Padahal jelas-jelas orang ini adalah orang yang fasik. Itu ya, yang kedua ya. Alasan ketiga, kesyirikan zaman yang zaman dahulu itu hanya terjadi pada tauhid uluhiyah saja. Pada tauhid uluhiyah saja. Ini dalilnya di sini. Apa? Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, kepunyaan siapakah bumi dan semua yang ada padanya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Ya, ini pertanyaan untuk orang-orang musyrikin. Siapa yang punya bumi? Ya, dia mengatakan punya Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Ya, katakanlah siapakah yang memiliki langit yang 7, yang memiliki arsy yang besar? Mereka menjawab, punya Allah. Katakan lagi, tanya lagi, maka apakah kamu tidak bertakwa? Nah, katakan siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azab Allah jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Kenapa kamu mau ditipu? Nah, di sini pertanyaannya, mengapa kamu tidak mau bertakwa? Maksudnya mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Berarti dalam ayat ini dan banyak ayat-ayat yang lainnya bahwa kesyirikan orang-orang zaman dahulu hanya pada uluhiyah saja, tidak pada rububiyah, tidak pada rububiyah. Sedangkan zaman sekarang ini terjadi pada uluhiyah iya dan rububiyah iya, begitu. Mereka tidak pernah memiliki keyakinan bahwa Lata yang disembah ya, Lata, Uzza, Manat dan sembahan yang lain menciptakan, memberi rezeki, enggak. Itu tauhid rububiyah kan, mencipta, memberi rezeki, atau yang menguasai alam semesta, ini tauhid rububiyah ini ya. Mereka juga tidak memiliki keyakinan bahwa sesembahan mereka itulah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka tidak meyakini itu. Mereka meyakini bahwa yang menciptakan, memberikan rezeki, yang menguasai alam semesta ini, menghidupkan, mematikan Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat. Walaupun tidaknya tauhid uluhiyahnya kepada Lata, Uzza, Manat. Mengakui tauhid rububiyah hanya untuk Allah, tapi mereka beribadahnya kepada Lata, Uzza, Manat. Itulah kesyirikan zaman dahulu. Ya. Demikianlah kontradiksi kaum musyrikin. Namun mereka hanyalah hamba-hamba Allah yang soleh, yang dijadikan sebagai perantara dalam apa sih ini? Kesyirikan zaman hanya dalam kontradiksi antara kaum musyrikin. Mereka hanya menyembah Allah, menyembah apa? Mereka hanyalah hamba-hamba Allah yang soleh,
yang dijadikan sebagai perantara dalam ibadah mereka kepada Allah. Ya, ini kok ada yang terhapus ya. Yaitu mereka mengakui dan beriman kepada sifat rububiyah Allah, ya, mereka menyekutukan Allah dalam masalah uluhiyahnya. Ya. Mereka hanya hamba Allah yang soleh yang dijadikan sebagai perantara. Siapa ini? Ini ya, Lata, Uzza, Manat ini. Mereka hanya hamba Allah yang soleh yang dijadikan sebagai perantara dalam ibadah mereka. Ini konsep kesyirikan orang-orang zaman dahulu ya. Ya, berarti ya ini Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya, dan yang lainnya itu dijadikan sebagai perantara. Kemudian mereka mengaku beriman kepada sifat rububiyah Allah, namun mereka membutuhkan Allah dan uluhiyah. Oke. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman terhadap mereka. Surat Yusuf 106. Coba baca Mas Yadi. Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah dalam keadaan Allah dengan sesungguhnya. Baik, surat apa tadi? Surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrik. Dan sebagian dari mereka orang-orang musyrikin tidak beriman kepada Allah dalam hal dalam hal apa? Tidak beriman kepada Allah dalam hal bersekutukan Allah dengan ya. Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah dalam hal ya. Mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Ilahum musyrikun. Soalnya mereka ya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam sesembahan. Baik. Ya, lanjut. Ibnu Abbas menjelaskan ya tentang ayat ini. Apa? Di antara keyakinan mereka jika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, mereka menjawab Allah. Ini penjelasan dari ayat ini. Jadi tauhid rububiyahnya nggak masalah. Sedangkan mereka dalam keadaan berbuat syirik, sedangkan mereka tetap dalam tauhid uluhiyahnya tetap syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, tidaklah mereka beriman ya kebanyakan dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia di sini dijelaskan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Tidaklah mereka beriman kecuali mereka syirik. Ada iman di sini. Ada iman di sini. Tapi imannya hanya dalam masalah rububiyah. Berarti ada iman. Dilekatkan sifat iman dalam ayat ini tetapi hanya dalam rububiyah saja. Mereka tidak disebut beriman sampai dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Wallahu a'lam. Ini contoh kesyirikan orang-orang zaman sekarang dalam bab rububiyah. Dia percaya dengan adanya dewi yang menguasai padi. Ya, dewi, kalau ada dongeng ya apa? Semacam dongeng di buku pelajaran kalau nggak salah ada Dewi Sri kalau nggak salah ya. Dewi Sri itu adalah satu dewi yang bisa memberikan apa? Padi itu melimpah ya, melimpah. Makanya ada jamuan khusus untuk Dewi Sri, persembahan khusus untuk Dewi Sri. Dalam kasus ini kesyirikannya ada dua, rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah apa? Karena mereka yakin adanya pemberi rezeki berupa panen yang melimpah selain Allah. Ini akibat dari keberkahan dari Dewi Sri misalnya. Berarti yang memberikan panen raya ini, panen banyak begini ya, adalah Dewi Sri. Menurut anggapan dan keyakinan mereka berarti menodai tauhid rububiyah. Apa ya saya ini ya? Apa ya? Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah karena mereka menunjukkan ibadah kepada Dewi Sri ya, diantaranya memberikan persembahan ya, sesajen bisa jadi sesajen ya, sajiannya tinggal apa, mau buah-buahan, mau tumpeng atau sesembelihan. Nah, ini kan semuanya bentuk ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua ya, adanya keyakinan bahwa di sana ada penguasa pantai selatan yang namanya Nyi Roro Kidul. Ya.
Yang di sini terdapat penyimpangan dua dalam aspek rububiyah, ya. Penyimpangannya apa? Mereka meyakini ada penguasa atau pengatur alam, yaitu ya Nyi Roro itu, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudabbirul amr, ya, fasayaquluna. Dalam surat Yunus ayat 31 kemarin, ya, siapa yang mengatur alam, ya, yang menguasai alam semesta ini, maka orang-orang zaman dahulu, orang-orang kafir zaman dahulu akan mengatakan siapa? Yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini adalah Allah. Ya, ini Abu Jahal, Abu Lahab sudah sepakat ijma. Kaum musyrikin zaman dahulu ijma mereka bahwa yang menguasai alam semesta bukan hanya pantai selatan, tapi alam semesta ini yang menguasai adalah Allah. Tapi orang zaman sekarang, ya, mempunyai keyakinan, ya, di sini tauhid rububiyahnya, ya. Kemudian aspek uluhiyahnya, karena mereka menunjukkan ibadah menyembelih, memberikan sesembelihan, memberikan sesajen untuk Nyi Roro itu sebagai bentuk ta'zim atau mengagungkan. Nah, inilah yang terjadi. Loh, selesai kan? Jadi alasan keberapa nih? Yang ketiga, bahwa kesyirikan zaman dahulu lebih ringan daripada kesyirikan zaman sekarang, atau kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah lagi daripada zaman dahulu. Alasan yang ketiga apa tadi? Jadi kesyirikan zaman sekarang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kalau zaman sebelumnya, zaman jahiliyah, ya, hanya uluhiyah saja. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Kemudian ditambahin ada satu lagi kalau nggak salah, cuman di sini nggak disampaikan, ya, tentang iya. Yang keempat saya tambahkan, ini juga ada sih, ya. Perkara yang keempat, anal musyrikun al kanu yafhamuna ma'na la ilaha illallah wa anha ta'ni ikhlasul ibadah. Orang-orang zaman dahulu itu paham makna la ilaha illallah itu. Orang zaman sekarang mau zikir la ilaha illallah mau 100 kali, 1000 kali, tetap aja mintanya sama yang selain Allah. Manggilnya sama selain Allah, ya Abdul Qadir Jailani, ya Hasan, ya Husain, ya Ali misalnya. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Orang zaman dahulu mengerti la ilaha illallah, orang zaman sekarang mengucapkan la ilaha illallah sampai berbusa tapi nggak ngerti makna la ilaha illallah. Buktinya dalam sebuah hadis Nabi pernah mengajak qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai, ya, orang-orang, ya, wahai orang-orang, diajak semuanya. Katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Mengatakannya saja nggak mau mereka. Maka kalian akan beruntung. Lalu mereka mengatakan, orang-orang yang diajak pada zaman Nabi Muhammad SAW menolak untuk mengatakan la ilaha illallah karena mengerti makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Ikhlasul ibadah lillah. Mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Makanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Surat Shad ayat 5. Ketika diajak mengatakan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Alasannya, apakah Muhammad itu akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan? Ini adalah perkara yang sangat menakjubkan, perkara yang lucu ini. Karena mereka mengerti bahwa Tuhan itu enggak boleh satu, dia harus banyak. Nah, ketika orang mengatakan la ilaha illallah, berarti yang banyak itu harus dibuang. La ilaha. Apa la ilaha? Nafi. Menafikan semua bentuk peribadat dan sesembahan kepada selain Allah. Illallah, itsbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Mereka nggak mau. Paham nggak mereka la ilaha illallah? Paham. Orang zaman sekarang, orang Kristen aja kadang-kadang, orang-orang yang non muslim aja, ya, la ilaha illallah, apa mereka langsung masuk Islam? Ya enggak juga. Kesandung misalnya, la ilaha illallah, astagfirullah. Nah, gitu kan. Ya kan enggak paham. Nah, berarti la ilaha illallah itu harus dengan ilmu. Kan syaratnya ada 7 tuh. Dengan ilmu, kemudian dengan yang lainnya. Diamalkan, inqiyat, ya, mahabbah, ya, ikhlas dan lain-lain. Ya, minimal yang salah satu
syarat daripada la ilaha illallah mengilmui. Kemudian diamalkan konsekuensinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 4 alasan kenapa kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Semoga bermanfaat. Semoga kita dijauhkan daripada kesyirikan. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Semoga Allah menjadikan negeri kita ini negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, apalagi? Ya, berkah, ya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, jauhkan. Dan dijauhkan dari bentuk kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan kita dan anak keturunan kita dari kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, ada proses dikerjakan. Layak zaman sekarang itu banyak di ini Ustaz yang takut terlebih dahulu masalahnya. Apa? Banyak yang ditakut-takuti terlebih dahulu. Ah. Kayak saya dulu waktu kecil kan saya ya karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu ini. Terus nanti kalau kamu nggak percaya sama orang ini, si Ustaz ini, si dia ini, kamu kualat itu. Jadinya kita takut. Iya, ya memang itu caranya. Dia terlalu mengkultuskan. Kalau ditakut-takutin tadi kan, kalau misalnya nggak minta sama dia, nah, ada malapetaka, kualat segala macam. Iya. Ada itu tadi disampaikan. Iya, memang seperti caranya. Nah, orang kan itulah pentingnya punya teman bagus dalam agama itu pentingnya almar'u ala dini khalidi. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Temannya bagus, insya Allah ngikut. Terpengaruh dia. As-sahibu sahib. Kan kasihan tuh orang pengen cari yang benar malah diselewengkan, disesatkan.